Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibnu Arif Ansor dari jurusan Bahasa dan Sastra Arab kelas 4C, ya, semester 4 tepatnya. Di sini saya akan mewawancarai kepala bagian kurikulum di pesantren Darul Aqil. Ini Ustadz Ikhlasul Amal sebagai kepala kurikulum di sini. Mungkin saya akan bertanya, yang pertama adalah apa yang melatar belakangi berdirinya pesantren Darul Aqil ini? Jadi yang melatar belakangnya adalah berdirinya pondok pesantren adalah ketika di tahun 2017 itu adalah rasa kegelisahan seorang pendiri, yaitu Kyai Haji Khalil Rahman, yang mana ketika dia melihat banyak anak-anak yang tidak bisa belajar karena keterbatasan daripada biaya tersebut, maka dari situ beranjak dari situ ya pendiri yaitu Kyai Haji Khalil Rahman mendirikan pesantren yang bernama Darul Aqil di tahun 2017 ya sampai 2018 beres. Kemudian dari 2018 maka adanya mulailah santri dan siswa baru. Dari situ banyak perkembangan ya, perkembangan dari mulai berdirinya sampai saat ini, yang mana ketika berdiri itu yaitu dengan jerih payah daripada sang pendiri tersebut, yaitu dari Kyai Haji Khalil Rahman dari situ tersebut. Oh iya. Jadi salah satu faktornya adalah kegelisahan ketika melihat anak-anak yang dia itu terpapar di jalanan dan tidak mampu bersekolah. Maka berdirinya pesantren ini di tahun 2017 itu. Oh, baik, pertanyaan selanjutnya mungkin kira-kira dalam perkembangan dari awal itu sampai saat ini, apakah selalu terjadi perkembangan atau ada penurunan, dan jumlah santri saat ini juga terjadi perkembangan atau penurunan? Kalau perkembangan penurunan itu alhamdulillah ada perkembangan. Dari santri yang mulanya dari hanya 3 santri, 5, 7, alhamdulillah sekarang mencapai 50 santri. Dan perkembangan yang lainnya yaitu dari segi gedung atau asrama, yang namanya tadinya hanya beberapa kotak saja, alhamdulillah sekarang bertambah lagi dan semakin bertambah. Semoga kedepannya juga akan terus berkembang di kota Serang ini. Amin. Ya, semoga ya dari perkembangan dan penurunan itu memang menjadi pelajaran untuk pesantren ini gitu ya. Dalam perjalanan pesantren ini, siapa sih yang sedang memimpin di balik semua ini selain daripada pendiri pesantren? Apakah ada atau hanya pendiri pesantren saja yang merasakan pedihnya? Yang merasakan pedihnya ya pasti yang pertama itu ya pendirinya itu ada Kyai Haji Rahman LC, kemudian dibantu oleh kawannya yaitu Ustadz Nur Kholis, dibantu juga dan oleh para donatur ya, ahli mesin ini, dan dibantu juga oleh para guru, para pimpinan, karena Kyai Haji Khalil sebagai ketua yayasan dan pimpinannya adalah Ustadz Nasuha SPD gitu, yang membantu berjalannya ada perputaran di kegiatan di pesantren ini. Ya, jadi berarti di balik layar itu bukan hanya seorang Ustadz Kyai Haji Khalil Rahman saja, tapi ya, memang ada Ustadz Nasuha ya, Ustadz Nasuha SPD itu yang sedang menjalankannya perintah dan melanjutkan daripada kegelisahan yang hasil dari itu adalah berdirinya pesantren. Mungkin saya ingin menarik ke awal, yaitu awal daripada siswa dan bangunan itu seperti apa sih ketika dahulu itu? Ketika dahulu untuk bangunan itu
hanya ada 4 kamar ini. 4 kamar asrama bawah dan 2 kamar asrama atas, dan sekarang meningkat menjadi hampir 10 sampai 11 asrama. Dan kelas pun tadinya hanya 1 lantai aja, sekarang lantai atas ada dan lantai bawah juga ada untuk kelasnya, dan bertambah lagi aula yang mana sedang dibangun sekarang. Itu aulanya yang ada di asrama atas yang sedang dibangun sekarang. Kemudian kegiatan santri untuk saat ini tuh kira-kira apa aja sih? Kalau kegiatan santri itu kan setiap harinya seperti biasa, ada KBM salah satunya. KBM itu kalau sebelum KBM tapi setelah pada subuh itu anak-anak setoran hafalan Quran, terkecuali hari Jumat, Sabtu dan Ahad itu anak-anak libur untuk hafalan Quran atau setelah Quran itu dipakai untuk olahraga. Di hari Sabtunya untuk muhadasah, dan hari-hari itu adalah mendengarkan ceramah daripada ustaz-ustaz yang ada di pondok pesantren ini. Dan baru KBM, kemudian ya setelah ekstrakurikuler di jam 2-nya sampai sore. Oh, berarti tadi ada KBM ya. Kalau misalkan KBM itu mungkin sangat menyinggung dengan keadaan kurikulum. Bagaimana keadaan kurikulum dan fungsi daripada kurikulum yang dipakai di sini tuh seperti apa itu nanti jadinya? Ya, fungsi daripada kurikulum ini ya di pesantren ini kan tidak semata-mata menggunakan kurikulum dari pemerintah aja ya. Tapi kurikulum yang ada di pesantren menggunakan perpaduan antara kurikulum yang ada di pemerintah Indonesia, khususnya pendidikan Indonesia, dan kurikulum yang ada di pesantren sesuai dengan kebutuhan untuk para santri yang ada di pesantren ini, dan ya sesuai dengan guru-guru yang ada di pesantren ini. Oh, berarti kurikulum yang di sini tuh memang menyesuaikan dengan segala keadaan, dari keadaan santrinya, keadaan masyarakatnya, keadaan guru-gurunya. Berarti menyesuaikan. Yang terpenting adalah bisa berguna ya di masa depan. Nanti ya mungkin segitu saja pertanyaan saya. Kurang lebihnya mohon maaf ya, dan terima kasih kepada narasumber Ustaz Ikhlasul Amal selaku kepala bagian kurikulum di pesantren ini. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih dalam tugas wawancara saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.